Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Rahimani wa rahimakumullah, bapak-bapak, ibu-ibu, para santri LKSA Islam As-Sunnah yang semoga kita semua diberkahi dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada malam hari ini, salah satu malam dari bulan-bulan suci Dzulqa'dah, kita alhamdulillah berkumpul kembali guna kita sama-sama melanjutkan mengkaji kitab Ushulul Iman fi Dhau'il Kitab was Sunnah, landasan-landasan iman sesuai dengan Alkitab, sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita malam ini berada di pasal ketiga, yaitu tentang tauhid asma dan sifat. Tentang tauhid asma dan sifat.
Ini kemarin kita berhenti di sana. Tauhid asma wa sifat, kita di pembahasan yang ketiga, yaitu kaedah dalam asma dan sifat, kaedah-kaedahnya. Apa itu kaedah, santri? Apa itu kaedah? Apa? Ayo ringkasan ilmu. Siapa yang meringkaskan kita? Para ulama tentunya. Nah, di antara kaedah dalam memahami al-asma was sifat, kaedah yang pertama yaitu pembicaraan dalam masalah sifat sama dengan pembicaraan dalam masalah zat. Pembicaraan atau membicarakan sifat sama seperti membicarakan zat, di mana manusia tidak mengetahui kaifiat sifat Allah sebagaimana dia tidak mengetahui kaifiat zat Allah. Walaupun demikian, kita menetapkan sifat Allah, padahal kita tidak mengetahui kaifiatnya. Sebagaimana kita menetapkan zat Allah, walaupun kita tidak mengetahui kaifiat daripada zatnya. Jadi membicarakan sifat sama seperti membicarakan zat. Jangan gara-gara kita tidak mengetahui kaifiat sifat Allah, terus kita hapus dia sifat-sifat itu, jangan. Maka katakan kepadanya, kita juga tidak mengetahui kaifiat zat Allah. Apakah zat Allah akan kita hapus? Maka tentu tidak mungkin, waliyadzubillah. Itu kaidah pertama yang sudah kita baca kemarin. Kemudian kaidah yang kedua yaitu berbicara tentang sebagian sifat sama dengan berbicara tentang sebagian yang lain. Berbicara tentang sifat tinggi bagi Allah sama seperti berbicara tentang sifat mendengar bagi Allah. Sama. Ya, nah sekarang sebagian orang mereka menetapkan sifat mendengar karena menurut mereka itu yang masuk akal, Allah mendengar. Tapi mereka menafikan sifat tinggi bagi Allah, di atas bagi Allah. Kenapa? Karena menurut mereka itu tidak masuk akal. Maka kita katakan kepada mereka, berbicara tentang sebagian sifat sama seperti berbicara tentang sebagian lainnya. Berbicara tentang sifat mendengar sama seperti berbicara dengan sifat di atas atau tinggi. Di saat kita menetapkan sifat mendengar, karena kita mengatakan Allah mendengar sesuai dengan kelayakannya, maka demikian pula kita katakan dalam masalah Allah di atas. Allah di atas sesuai dengan kelayakannya, di atas yang laisa kamitslihi syai'. Demikian pula dengan sifat turun, demikian pula dengan sifat mencintai, membenci dan lain sebagainya. Semua sifat-sifat itu ya harus sama cara mengimaninya dengan mengimani sifat-sifat yang lain. Kenapa? Karena berbicara tentang sebagian sifat sama dengan berbicara tentang sebagian yang lain. Gak boleh dibeda-bedakan. Itu kemarin yang sudah kita baca. Ada dua kaidah, pertama dan kedua. Sekarang kita akan baca kaidah ketiga. Ya, dan mudah-mudahan bisa kita baca kaidah keempat juga, agar kaidah-kaidah ini tuntas malam ini insyaallah. Hayya qari'una iqra'. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Qala al-mu'allif hafidhakumullah ta'ala. Kaidah ketiga, nama-nama dan sifat-sifat Allah adalah taufiqiyah, hanya dapat diketahui dengan dalil.
naqli bukan aqli. Baik. Nama-nama dan sifat-sifat Allah adalah tauqifiyah. Ya, apa maksudnya tauqifiyah? Yaitu hanya dapat diketahui dengan dalil naqli, bukan akli. Hanya dapat diketahui dengan dalil naqli, bukan akli. Apa naqli, ya ikhwan? Baik, kita rinci di sini sekarang. Baik, dalil itu terbagi menjadi dua. Terbagi menjadi dua. Pertama di sini naqli. Yang kedua di sini akli. Apa arti naqli? Naqli dari kata naqlun. Apa arti naqlun? Hah? Memindahkan, jamil. Akli dari kata aklun. Apa arti aklun? Akal. Naqli dari kata naql, pindahan-pindahan. Akli dari kata apa? Akal. Nah, dalil itu ada dua. Dalil dari akal. Dalil dari akal manusia. Ya, yang dia menyandarkan benar dan salah itu menggunakan apa? Akal. Mana yang masuk akal, mana yang sesuai akal, itu sudah yang dia terima. Kalau tidak sesuai akal, maka tidak diterima. Ini dalil dari akal. Bisa kemudian dinalar-nalar. Yang kedua adalah dalil naqli, dari kata naqlun. Apa naqlun itu? Pemindahan-pemindahan. Apa maksudnya pemindahan-pemindahan? Yakni wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis-hadis ini sekarang kita dapatkan dari siapa? Hah? Iya, hadis-hadis ini sekarang dari al-ulama. Ulama mengambilnya dari siapa? Katakan at-tabi'in. At-tabi'in ngambilnya dari siapa? Dari as-sahabah. As-sahabah ngambilnya dari siapa? Dari ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul menakalnya kepada sahabah, sahabah menakalnya kepada tabi'in, tabi'in menakalnya kepada ulama, ulama kemudian kepada kita sekarang. Dipindahkan, makanya namanya dalil yang dipindahkan, dalil naqli. Ya, kalau dalil akli mana? Nalar langsung. Enggak perlu dia ini, enggak perlu dia ini, enggak perlu ini. Yang penting masuk akal tidak, sudah terima. Enggak masuk akal ya sudah. Tolak langsung. Ini dia salaf itu. Mereka yang dalilnya dengan dalil naqli dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, al-asma was sifat ini murni dalil naqli. Akal enggak bisa ikut campur di sana. Al-asma was sifat ini murni dalil apa? Dalil naqli. Murni dalil yang datang dari ini. Akal ini enggak bisa ikut campur di sana, enggak bisa. Sehingga mau masuk akal atau tidak terserah. Yang jelas ini datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena memang akal kita ini dia terbatas. Santri, akal kita terbatas atau tidak? Terbatas. Akal ini sama kayak mata, sama kayak telinga, sama kayak hidung. Dia ada batasannya. Akal juga demikian, dia ada batasannya. Sebagian orang mengatakan akal tidak ada batasnya, kata dia. Waliyadzubillah.
Ya, akal kalau nggak ada batasnya maka dia akan sama dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala, waliyadzubillah. Ilmu Allah ada batasnya atau tidak? Enggak ada. Ilmu manusia ada batasnya atau tidak? Sangat ada batasnya ilmu manusia. Ya. Kenapa? Kenapa ada batasnya ilmu manusia? Karena akalnya terbatas manusia. Banyak hal yang nggak bisa dicerna dengan akal manusia, banyak sekali. Ya, nah mereka itu mengatakan akal ini nggak ada batasnya, dia mampu memikirkan segala sesuatu. Akhirnya mana yang masuk akal dia terima, yang nggak masuk akal dia tolak. Akhirnya banyak ayat-ayat Al-Quran, banyak hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang mereka tolak gara-gara tidak masuk akal. Nah, al-asma wa sifat ini dia tauqifiyah. Ya, apa itu tauqifiyah? Tiada ruang bagi akal untuk mengadakannya. Akal gak bisa ikut campur di sana. Di saat Allah mengatakan dia di atas, selesai sudah, Allah ada di atas. Gak usah lagi menggunakan akal. Mereka-mereka yang menolak Allah di atas, apa sebabnya? Karena menggunakan akal. Di saat Nabi SAW mengatakan Allah turun, selesai sudah, Allah turun. Kenapa engkau imani Allah turun? Nabi mengatakan demikian. Mereka-mereka yang menolak Allah turun gara-gara apa? Menggunakan akalnya. Ya, mereka menolaknya gara-gara menggunakan akalnya. Akhirnya semua dihapus sifat-sifat itu. Tinggal 7 yang kesisa. Dari sifat-sifat semuanya itu tinggal 7 yang kesisa. Karena yang 7 ini yang menurut mereka masuk akal. Yang lain gak masuk akal menurut mereka. Baik, kita kembali. Jadi nama-nama dan sifat-sifat Allah itu tauqifiyah. Tidak ada ruang bagi akal untuk mengadakannya. Ya, tapi dia murni datangnya dari dalil naqli, bukan dari dalil akli, bukan dari akal-akalan. Ya, hanya dapat diketahui dengan dalil naqli, bukan akli. Mana itu dalil naqli? Yaitu dalil yang dinakal. Ya, dari para ulama, kemudian tabi'in, kemudian sahabat, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun akli itu dari kata akal, dalil yang mereka nalar-nalar. Ya. Sekarang kalau sudah kita tahu perbedaannya akli dengan nakli, ana mau tanya sekarang para santri, mana kira-kira yang lebih hebat? Dalil nakli atau dalil akli yang lebih hebat? Hah? Yang mengatakan dalil nakli lebih hebat, angkat tangan. Baik, Jamil. Yang mengatakan dalil akli lebih hebat, angkat tangan. Jamil. Ini siapa itu? Kenapa dalil akli lebih hebat? Ini siapa tadi? Siapa itu? Hah? Misari? Bukan, ini baju abu-abu. Mana nggak kelihatan mukanya? Alpian itu? Alpian. Baik, Alpian. Kenapa dalil akli lebih hebat daripada nakli? Berarti salah angkat. Itu tadi angkat tangan sini, baju merah tadi mana? Siapa itu? Taufik, kenapa dalil akli lebih hebat dari nakli? Kenapa? Mana dia, Taufik? Karena apa? Karena apa? Dalil akli? Apa dia bilang?
Apa dia bilang? Karena dalil akli bisa diakal-akalin, gitu. Justru itu bikin dia nggak hebat itu. Karena akal-akalin, jahit. Ada tadi di sini yang katakan tadi dalil akli lebih hebat. Nah, baik, kita sekarang balik tanya sekarang kalau gitu. Anta, ayo anta. Mana lebih hebat, akli atau nakli? Nakli. Kenapa nakli lebih hebat? Karena datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau akli datang dari pikiran Jamil. Ada yang lain? Ini Ali. Kenapa Ali? Kenapa sebentar dulu. Mana lebih hebat? Nakli atau akli? Nakli lebih hebat. Kenapa? Kenapa? Karena datang dari Rasulullah, gitu. Jamil. Sama kayak ini berarti jawabannya. Nah, ada jawaban lain? Mana? Fauzul? Apa jawaban lain? Nakli. Kenapa nakli lebih hebat? Karena dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau akli? Akal siapa? Manusia. Jamil. Ya, nakli datang dari Allah. Dinakal dari Allah Subhanahu wa taala. Tadi dibilang dari Rasul. Dan Rasul la yantiqu 'anil hawa. Rasul enggak ngomong dari hawa nafsunya. Melainkan itu adalah wahyu dari Allah, nakli dari Allah. Akli dari siapa? Dari manusia-manusia ini. Saya kata seluruh manusia kumpul semuanya. Memberi kekuatannya manusia ini, kekuatan nalar, kekuatan melihat, kekuatan mendengar, kekuatan pengalaman. Mana lebih hebat kira-kira? Seluruh manusia atau hanya Allah? Hanya Allah yang lebih hebat. Nah, ini sebenarnya sudah hal yang lumrah ini. Tapi dulu ini menjadi syubhat para santri. Dulu ini menjadi syubhat. Mereka mengatakan dalil akli lebih hebat dari dalil nakli. Itu syubhat mereka. Dengan diberikan kemudian alasan-alasan, macam alasannya. Dan nanti kalian kalau kuliahnya umum atau mungkin kuliah agama tapi ada filsafat di sana, kalian akan temuin ini nanti. Bahwasanya akal lebih hebat daripada nakal. Kalian akan temui ini. Padahal ini hal yang sangat lumrah ini. Allah lebih hebat dari seluruh makhluknya. Enggak ada ngalahkan Allah Subhanahu wa taala. Tapi nanti ada syubhat mereka di balik justru akal lebih hebat daripada apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sebab asal muasal terjadinya kesalahan, kesesatan dalam al-asma wa sifat karena mereka lebih mendahulukan akal daripada naql. Adapun ahlus sunnah wal jamaah kembali ke sini, nama-nama dan sifat-sifat Allah adalah tauqifiyah. Apa tauqifiyah? Hanya dapat diketahui dengan dalil naqli, bukan dengan akal. Kalau sudah ini meresap kaidah ini dalam dada kalian, aman, sudah aman. Tidak akan ada nama dan sifat Allah yang akan kalian hapus, nggak akan ada. Karena begitu datang dalil dari Quran hadis, selesai langsung imanin. Tanpa dibagaimanakan, tanpa diserupakan dengan sifat makhluk, selesai. Ya, kalau sudah kalian imani dan pahami kaidah yang ketiga ini. Ini dia santri, dalil ada dua, dalil naqli dan dalil akli. Dalil akli yaitu dari akal,
naqli, yaitu dari naql yang dipindah-pindahkan, ya, datang dari ulama kita, dari atba'ut tabi'in, tabi'in, sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian dari Allah Subhanahu wa taala. Lanjut baca Abdul Hakim. Nama-nama dan sifat-sifat Allah adalah taufiqiyah. Tiada ruang bagi akal untuk mengadakannya. Oleh sebab itu, pengetahuan tentang itu wajib bersandarkan kepada apa yang datang di dalam kitab dan sunnah semata. Tidak boleh ditambah ataupun dikurangi. Karena akal tidak mungkin mencapai pengetahuan tentang nama-nama dan sifat-sifat yang layak bagi Allah Ta'ala. Maka mesti berhenti sebatas teks atau Al-Quran dan Sunnah. Baik, karena akal tidak mungkin mencapai pengetahuan tentang nama-nama dan sifat-sifat yang layak bagi Allah. Akal kita ini nggak mungkin mencapainya. Kenapa akal kita nggak mungkin mencapainya? Karena kita nggak pernah melihat Allah. Ada yang pernah melihat Allah? Nah, nggak ada. Atau melihat yang semisal dengan Allah, ada nggak? Nggak ada. Karena kita nggak pernah melihat Allah atau melihat yang semisal dengan Allah, maka satu-satunya jalan apa? Naql. Ya, apa yang datang dari Allah yang mengabarkan dirinya itu, dari sana kita mengetahui tentang Allah Subhanahu wa taala. Sehingga nggak ada jalan bagi akal untuk menginformasikan kepada kita, ya, bagaimana atau apa saja nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kalau sekarang misalkan tentang mana yang berputar, mana yang mengelilingi, matahari atau bumi yang mengelilingi. Nah, kalau ini kan bisa kita pakai akal ini, karena kita bisa lihat dia. Dan kita bisa misalkan juga dia antara matahari dengan bumi. Kita bisa lihat, terus akhirnya kita menggunakan akal. Saya putar akal kita. Silahkan. Kalian gunakan akal kalian di sana. Ya, dalam masalah HP sekarang ini. Kalian lihat dia HP itu, kalian lihat jenisnya. Sekarang kalian sudah ketahui HP ini bisa dia memindahkan suara. Bisa HP ini memindahkan foto, memindahkan video. Kita pikirkan sekarang dengan akal, bagaimana agar HP ini bisa memindahkan benda. Bagaimana memindahkan benda? Air yang di sini, antum foto, jadi langsung pindah dia kemana, ke kamar antum misal. Bisa nggak kira-kira seperti itu? Hah? Akan bisa, insya Allah. Suara kita bisa pindah ini. Foto kita bisa pindah, video bisa pindah. Suatu hari nanti benda ini bisa pindah nanti. Mungkin 100 tahun ke depan mungkin. Nah, kalau hal seperti ini bisa gunakan akal. Karena dia terlihat. Ada hal yang semisal. Misalnya foto sudah bisa dipindahkan. Gambar sudah bisa dipindahkan. Dulu asistennya Nabi Sulaiman bisa memindahkan kerajaan. Kerajaan dipindahkan. Dalam satu kedip mata, jeder, pindah kerajaannya Balkis, kerajaannya pindah, bangunannya pindah, jeder, pindah. Berarti nanti akan ada juga teknologi yang bisa memindahkan benda, akan ada nanti. Mana berarti lebih canggih? Yang dulu apa yang sekarang lebih canggih ini? Yang dulu lebih canggih dari sekarang ini. Teknologi dulu lebih canggih, bisa dimindahin kerajaan. Sekarang kita mindahkan bangunan ini. Enggak bisa sekarang. Tapi nanti akan bisa, santri akan bisa nanti. Ya, menggunakan apa? Itu di akal. Kalau akal bisa kita gunakan pada hal yang kita bisa lihat atau yang semisal dengannya. Adapun yang enggak pernah kita lihat, enggak ada hal yang semisal dengannya, maka hanya bisa disampaikan oleh yang mengetahui tentang dirinya. Dan yang mengetahui tentang dirinya hanya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu kepada yang diwahyukan kepadanya, yaitu Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya di sini tidak ada celah
bagi akal untuk masuk atau ikut campur ya dalam menentukan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Lanjut Abdul Hakim. Iqra. Allah Ta'ala berfirman, وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مسؤولا. Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggungjawabannya. Lanjut. Sesungguhnya semua imam atau ulama Islam dari dulu sudah mengikuti metode manhaj ini. Imam Ahmad rahimahullah berkata, Allah tidak disifati kecuali dengan sifat yang dia sebutkan tentang dirinya atau dengan sifat yang disebutkan oleh Rasulnya. Tidak boleh melewati batasan Al-Quran dan hadis. Nah, Allah Subhanahu wa taala, ini ucapan Imam Ahmad. Ucapan ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, Imam Ahmad, muridnya Imam Syafi'i. Ya, di saat ilmu salaf itu masih terjaga di zaman Imam Ahmad. Karena liberal itu ya menyebar setelah zamannya Imam Ahmad. Ya, di saat mereka mengatakan Al-Qur'an adalah makhluk. Mereka mengatakan Al-Qur'an adalah makhluk. Gara-gara membela itu Imam Ahmad dipenjara. Gara-gara mengatakan Al-Qur'an bukan makhluk, Al-Qur'an itu adalah ucapan Allah. Gara-gara Imam Ahmad membela itu langsung dipenjara Imam Ahmad. Lihat bagaimana perjuangan Imam Ahmad menjaga akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Setelah zaman Imam Ahmad baru bermunculan akidah yang berlandaskan dengan akal itu. Nah, Imam Ahmad beliau mengatakan Allah tidak disifati kecuali dengan sifat yang dia sebutkan tentang dirinya. Allah tidak disifati melainkan dengan sifat-sifat yang dia sendiri menyebutkan sifat-sifat itu tentang dirinya. Kemudian yang kedua, atau dengan sifat yang disebutkan oleh Rasulnya, atau dengan sifat yang disebutkan oleh Rasulnya. Nah, santri, ini pertanyaan santri. Sifat yang disebutkan oleh Rasulnya, kenapa mesti dengan sifat yang disebutkan oleh Rasulnya? Kenapa? Kenapa tidak dengan sifat yang disebutkan oleh siapa di sini paling pintar di sini? Oleh orang yang pintar, misalnya gitu. Kenapa kok oleh Rasulnya? Ah? Kenapa Abdul Hakim? Karena Rasul diberitahukan oleh Allah. Apa namanya diberitahukan oleh Allah itu? Diwahyukan, diberi wahyu oleh Allah. Karena Rasul diberi wahyu oleh Allah. Ada di antara kalian ini dikasih wahyu? Enggak ada. Ulama ada dikasih wahyu? Enggak ada. Makanya kita hanya bisa mengenal Allah melalui dua. Melalui Al-Quran, melalui hadis. Kenapa Al-Quran dan hadis? Karena dua-duanya ini dari siapa? Dari Allah. Yang diucapkan oleh Rasul itu juga dari siapa? Dari Allah. Karena Rasul diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Imam Ahmad mengatakan tidak boleh melewati batas Al-Quran dan hadis dalam al-asma was sifat. Nggak boleh ngasih Allah nama baru lagi, nggak boleh. Cukup mana nama-nama yang datang dari Al-Quran dan hadis itu sudah nama-namanya. Nggak boleh lagi ngasih Allah sifat-sifat yang baru. Mana sifat-sifat yang datang dari Al-Quran dan hadis itu sudah sifat-sifatnya. Jangan lagi ditambahkan, sebaliknya jangan pula dikurangi. Lanjut Abdul Hakim, Iqra. Sebagian ulama telah menetapkan bahwa untuk mengetahui sesuatu dengan sifat-sifatnya mesti melalui salah satu dari tiga cara. Dengan cara melihatnya, atau melihat yang serupa dengannya,
atau melalui gambaran atau berita orang yang mengenalnya. Nah, ini yang kita sebut tadi santri. Ya. Dikatakan di sini bahwasanya mengenal sesuatu. Mengenal sesuatu. Itu dengan 3 cara. Apapun pokoknya, pasti dengan 3 cara. Mengenal sesuatu. Ya, pertama dengan cara melihatnya. Melihatnya. Yang kedua melihat yang serupa dengannya. Serupa dengannya. Kemudian yang keempat adalah berita dari orang yang mengenalnya. Sudah? Ini mengenal sesuatu apapun ini, mengenal sesuatu. Misalkan sekarang ada seseorang berkata kepada Abdul Hakim misal, kenal tidak dengan siapa yang sulit? Nah, kenal enggak dengan John K? Misalnya. Kan enggak tahu dia John K, enggak tahu. Kenapa? Dia enggak pernah lihat soalnya. Dia enggak pernah lihat. Atau dia lihat yang semirip dengan itu. Siapa misal yang semirip dengan itu? Oh, dia mirip dengan adik K, misal. Mirip dia dengan adik K. Dia juga nggak tahu adik K, nggak tahu dia. Maka masih sulit. Akhirnya apa yang terjadi? Yang ketiga digambarkan akhirnya. Oh, John K itu dia tinggi orangnya, sterak badannya, gagah, baru tergambar dia. Ya, baru kemudian dia tergambar tentang si John K tersebut. Kalau sudah ada informasi dari orang. Nah, sekarang kita ingin mengenal Allah Subhanahu wa taala. Di saat kita ingin mengenal Allah, pertama melihat Allah Subhanahu wa taala. Ada yang pernah melihat Allah? Enggak ada yang pernah melihatnya, enggak ada. Yang kedua, yang melihat yang serupa dengannya. Bagaimana? Serupa? Ada yang serupa dengan Allah? Enggak ada. Maka yang ketiga, berita dari yang mengenalnya. Siapa yang mengenalnya? Allah sendiri yang mengenal dirinya, dia ngabarin kita. Yang kedua, Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mengenal Allah, dia yang mengabari kita. Nah, segala sesuatu itu cara untuk mengetahuinya 3 ini. Dengan melihatnya, kalau dia nggak kita bisa lihat yang serupa dengannya. Ya, yang ketiga adalah informasi. Misalkan Hajar Aswad sekarang, tahu kalian Hajar Aswad? Dari mana kalian tahu? Nah, karena sudah lihat bentuknya, dilihat di HP. Atau mungkin ada yang belum melihatnya, dia bisa melihat yang serupa dengannya. Sehingga ada gambaran tentang itu hajar. Apa arti hajar? Batu yang hitam. Di sini kan banyak batu yang semisal dengan Hajar Aswad. Ya, jadi tahu dia, oh batu. Ada hal yang semirip dengannya. Kalau orang itu misalkan dia buta sama sekali, dia nggak bisa meraba, nggak dia ngelihat, maka nanti diberitakan kepada dia tentang Hajar Aswad tersebut. Intinya bahwasanya kita mengenal sesuatu dengan 3 hal, melihat yang serupa dan berita. Kemudian yang 2 ini tidak mungkin tentang Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada yang melihat Allah dan tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Satu-satunya cara adalah informasi dari yang mengenalnya. Dan yang mengenalnya hanya Allah, kemudian Rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jelas santri? Ini dibuatkan kita secara sederhana mungkin
Ya, untuk menjelaskan bahwasanya untuk mengenal Allah tidak ada cara melainkan hanya melalui Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lanjut Abdul Hakim. Sedangkan pengetahuan kita tentang Tuhan kita, nama-nama dan sifatnya hanya dapat diusahakan atau dicapai melalui cara yang ketiga. Cara yang ketiga saja. Apa cara yang ketiga? Yaitu melalui berita dari orang yang mengenalnya, dan tentu saja tiada seorang pun yang lebih mengenal Allah selain Allah sendiri. Kemudian para rasul yang diberinya wahyu dan diajarkannya. Yang diajarkannya. Lanjut. Oleh sebab itu semestinya kita komitmen atau berpegang teguh dengan jalan wahyu dalam mengenal nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Karena di dunia kita tidak mampu melihat Tuhan Melihat Allah terus sehingga kita dapat menggambarkannya, dan tidak ada pula sesuatu dari makhluknya yang serupa dengannya sehingga kita dapat mengetahui sifatnya melalui sifat makhluk itu. Maha tinggi Allah dan maha suci. alhamdulillah. Intinya dari dua cara tadi, melihatnya dan melihat yang serupa dengannya itu ditiadakan karena tidak mungkin kita melihat Allah dan tidak ada yang serupa dengan Allah. Hanya satu cara, yaitu informasi dari yang mengenal Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Taib, kita tidak bisa habiskan ini, padahal tinggal satu saja. Tapi insya Allah nanti kita bahas pada kajian berikutnya. Kita tulis kaidah ketiga, santri. Kaidah ketiga. Apa kaidah ketiga? Nama-nama dan sifat-sifat Allah adalah tauqifiyah. Tauqifiyah. Apa itu tauqifiyah? Hanya dapat diketahui dengan dalil naqli, bukan akli. Alhamdulillah. Baik, dengan demikian selesai kajian kita pada malam hari ini, yaitu nama-nama dan sifat-sifat Allah adalah tauqifiyah, hanya dapat diketahui dengan dalil naqli bukan akli. Mudah-mudahan jelas. Kalau ada yang belum jelas bisa ditanyakan nanti setelah azan insyaallah. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Muhammadanil wasilatu wal fadilah ba'athu maqam mahmud. Sila para jamaah menara di iman jelas. Nara. Baik. Haji, yalah haji. Fadhal haji. Mana mic-nya? No limudi da tiang no. Al-Hajj Nu'man. Ustaz, orang yang berdalil menggunakan akal ini apakah termasuk orang yang terusir dari telaga surga nanti pada hari kiamat? Termasuk orang yang apa? Diusir dari telaga surga. Taib. Apakah termasuk orang yang terusir ya dari telaga Rasul sallallahu alaihi wasallam? Ada ucapan ulama kita sangat bagus sekali. Yang lagi nyari dia ini Al-Imam
Di sini beliau rahimahullahu taala Al-Imam Asy-Syatibi rahimahullahu taala beliau mengatakan yang intinya ucapannya Haji bahwasanya sebab terjadinya kebid'ahan di muka bumi ini adalah lantaran menggunakan akal di dalam bersyariat. Beliau mengatakan sebab terjadinya kebid'ahan di muka bumi ini. Ini ucapan Imam Asy-Syatibi dalam kitabnya Al-I'tisam. Sebab kebid'ahan di muka bumi ini adalah lantaran manusia menggunakan akal di dalam bersyariat. Akhirnya muncul bid'ah-bid'ah itu. Ya, akhirnya muncul bid'ah-bid'ah itu. Nah, mereka yang diusir dari telaga itu, dari telaga Rasul sallallahu alaihi wasallam, apa sebabnya diusir? Karena mereka melakukan kebid'ahan. Ya, karena mereka melakukan kebid'ahan. Tasyu ya payu. Innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Ya Muhammad, engkau enggak tahu apa yang mereka sudah adakan sepeninggalanmu. Dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menunjukkan mereka diusir gara-gara berbuat bid'ah. Nah, di antara sebab terbesar adanya bid'ah apa tadi? Menggunakan akal dalam syariat. Makanya mereka yang beragama dengan akal, dia di antara yang diusir nanti dari telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena bersyariat dengan akal dan meninggalkan nakal. Niki di antara sebab terbesar munculnya kebid'ahan. Jelas Haji? Jelas, wallahu taala a'lam. Fadhal, nggih silakan. Ini yang tanyakan yang pertama, apakah membanggakan amalan diri sendiri tanpa menceritakan atau memperdengarkan ke orang lain? Juga disebut, apakah termasuk apa bisa disebut ujub atau riya juga bisa? Membanggakan amalan diri, ngombe engkuna membanggakan amalan diri itu. Seakan-akan ada suatu permasalahan yang sudah diselesaikan sendiri. Ini kita ada dari orang yang mengatakan seperti itu. Baik. Ya, jadi membanggakan amalan, ya, yaitu dia menganggap perbuatannya itu besar. Perbuatannya itu agung. Ya, sehingga mau nggak mau Allah harus menerimanya ini. Karena dia besar perbuatannya. Ini berarti dia membanggakan perbuatannya. Itu contoh membanggakan. Dia menganggap perbuatannya besar. Ya, sehingga Allah harus menerimanya. Sehingga dia punya kedudukan di sisi Allah. Karena amalannya besar. Menurut dia, ini contoh membanggakan amalan. Padahal kita kan nggak tahu amalan kita sebesar-besarnya diterima atau tidak oleh Allah. Nggak tahu kita. Begitu dia menganggap amalannya besar, berarti ini dia membanggakan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dia menganggap orang lain rendah dibanding dirinya. Saya lebih soleh dari dia. Saya lebih alim dari dia. Nah, ini berarti dia membanggakan dirinya. Walaupun dia nggak ngomong ke orang. Dia nggak bilang saya lebih alim. Dia nggak bilang saya lebih soleh. Tapi dalam dirinya ada rasa itu. Saya lebih soleh. Saya lebih alim. Ini juga membanggakan diri. Nah, ini membanggakan diri di hadapan Allah atau membanggakan diri di hadapan manusia. Ini penyakit hati. Yang penyakit ini bisa menggugurkan pahalanya. Hilang pahalanya. Ya, gugur pahalanya. Kalau yang tidak salah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, beliau menyamakan ujub ini dengan riya.
Beliau menyamakan ujub dengan riya. Di mana persamaannya? Yaitu sama-sama membanggakan amalan di hadapan makhluk. Ujub dengan riya. Riya, dia membanggakan amalannya di hadapan orang lain. Kalau ujub, dia membanggakan amalannya di hadapan dirinya sendiri. Dia mengatakan kepada dirinya, saya hebat, saya soleh, saya pinter, saya. Kepada dirinya dia ngomong, enggak ada kepada orang. Itu ujub. Sehingga dua-duanya ini sama-sama membanggakan amalannya di hadapan makhluk katanya. Dan ini bisa menggugurkan pahala ibadahnya. Makanya ujub, ya, membanggakan diri, ini penyakit yang bisa menggugurkan pahala, sama seperti riya. Ya, oleh karenanya hati-hati juga kepada ujub. Ini ujub salah satu perangkap syaitan yang ingin menghapus pahala ibadah kita. Hati-hati. Ya, sebesar-besarnya ibadah kita tidak ada bandingannya dibanding nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Enggak ada sepeser pun. Nikmat Allah sangat banyak, sangat besar. Enggak ada apa-apa yang dibandingkan dengan dengan ibadah kita ini. Kecil sekali ibadah kita ini. Sehingga enggak bisa kita bangga-banggakan dia. Dia dibanding dengan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, keutamaan antar manusia hanya Allah yang tahu. Karena at-taqwa hahuna. Sehingga siapa yang lebih utama dari siapa gitu, enggak ada yang tahu. Hatta kita enggak tahu kita apakah kita lebih utama dari orang apa enggak tahu kita. Walaupun kita alim sealim dunia sudah semua kita ketahui, tapi enggak tahu kita apakah kita lebih utama dari orang apa enggak tahu kita. Ya, yang lebih tahu kita lebih utama atau tidak hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka di saat kita memvonis kita yang lebih utama, maka kita berdusta atas diri kita. Karena kita enggak tahu sebenarnya siapa yang lebih utama daripada yang lain. Makanya hati-hati. Jangan pernah membanggakan diri, karena ini adalah perangkap syaitan untuk menggugurkan pahala kita. Mudahan jelas ya. Tugas kita hanya beramal saja, berbuat, beribadah, ya, dan tawakalkan dia kepada Allah, serahkan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita diperintahkan beribadah sebaik-baik mungkin, hasilnya serahkan kepada Allah. Dan ini hakikat tauhid itu. Makanya ulama kita mengatakan tauhid itu ada pada iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Pertama ibadah, yang kedua sudah serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, di sana dia hakikat daripada tauhid. Ibadah, yang kedua minta bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah kita beribadah, kita berdoa mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudahan jelas ya deh. Wallahu afwan wa iyyakum barakallahu fikum. Arab Malik. Afwan Ustaz. Nggih, silakan. Kita nanya sedikit masalah tauhid. Di mana setiap manusia itu wajib mentauhidkan Allah yang wajib apa? Mentauhidkan Allah. Ya. Yang dari rububiyah, uluhiyah dan asma wa sifat. Betul. Sementara ada kelompok orang-orang yang menisbatkan dirinya kepada ahli sunnah. Ya. Tetapi mereka pada asma wa sifat mentakwil memakai akal, sehingga hasilnya berbeda jauh dengan kelompok ahli sunnah atau salafi. Apa kelompok ini bisa dikatakan dia tetap berada pada kelompok ahli sunnah atau salafi atau bagaimana? Enggak bisa dikatakan ahli sunnah, enggak bisa, karena menyelisihi sunnah. Menyelisihi sunnah. Apa arti ahli sunnah? Apa arti ahli sunnah? Ahl artinya dekat. Ahl artinya dekat. Sama seperti ahlul bait misal. Bait artinya itu rumahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dekat dengan rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ahlul mayyit yang dekat dengan si mayyit. Itu nama ahl. Ahl artinya dekat. Sunnah, apa itu sunnah?
Itu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akidahnya beliau, ibadah beliau, muamalah beliau. Sehingga berarti ahlus sunnah yaitu orang yang dekat dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mana sunnahnya? Ini hadis-hadis ini sunnahnya. Begitu kita menggunakan akal, apakah namanya ahlus sunnah kalau menggunakan akal? Enggak, ahlul akal namanya ini. Ya, atau ahlul ahwa dinamakan dia. Ahlu hawa nafsu waliyadzubillah. Ya, jadi nggak bisa dinamakan dengan ahlu sunnah, nggak bisa. Ya, keluarlah dia dari lingkaran ahlu sunnah wal jamaah. Walaupun mereka menisbatkan kepada sunnah. Muda tengaku aja. Seperti kelompok Abu Hasan Asy'ari. Oke, jadi muda tengaku, ngaku aja muda. Ya, mengaku muda. Sekarang banyak orang ngaku keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ngene, muda ngaku aja. Ya, kalau ngaku mudah, tapi datangkan buktinya. Mana buktinya? Quran dan hadis jadi bukti. Ucapannya ada dalam Al-Quran dan hadis, maka itu ahlus sunnah. Ucapannya bertentangan dengan Quran dan hadis, walaupun dia berkoar-koar, maka dia bukan ahlus sunnah wal jamaah. Afwan barakallahu fiikum. Sila masih ada para jamaah. Santrin ya, jamaah dulu. Kalau sudah jamaah habis baru sila aja. Mic-nya ke tembok. Penolak. Terima kasih. Oke. Allah mengatakan la ya'lamullah illallah. La ya'lamullaha illallah. Dan kedua Apa ini? adalah istiwa. Tapi ada sebagian kelompok mengatakan Tuhan itu tidak di atas dan tidak di bawah, dan tidak di timur dan tidak di barat, tidak di utara, tidak di selatan, tidak nyambung, tidak lain sebagainya itu. Iya. Apakah orang yang akidah begini ini termasuk Islam gitu ya? Tidak. Apakah apa? Termasuk masih gitu ya, orang Islam. La ilaha illallah. Berat pertanyaan ini. Baik, la ya'lamullaha illallah. Di Quran ngene kan dia tahu oleh Quran kan. Ya, tapi kalau ilmu gaib iya, la ya'lamuha illallah. Tidak ada yang mengetahui gaib melainkan hanya Allah. Ya, tapi tidak ada yang mengetahui Allah melainkan Allah. Beto ini nih. Araki coba ada ayatnya, coba sih tahu ayatnya padang itu. Apa ayatnya? La ya'lamullah illallah. Kalau ilmu gaib wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illallah. Allah memiliki kunci-kunci gaib. Tidak ada yang mengetahui gaib melainkan hanya Allah. Aina cocok. Tapi ilmu-ilmu gaib ini sebagiannya dikabarkan oleh Allah kepada Rasul-Rasulnya. Ilmu gaib sebagiannya dikabarkan oleh Allah kepada Rasul-Rasulnya. Di antaranya tentang tanda-tanda hari kiamat. Badaknya pada ilmu gaib ini tanda-tanda hari kiamat. Ya, dikabarkan kepada Rasulnya. Ya, di antaranya ini al-asma was sifat, nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Allah mengabarkannya kepada para rasulnya, dan rasul niki yang badak itu. Maka harus kita imani apa yang datang dari rasul. Memang tidak ada yang mengenal Allah melainkan hanya Allah. Lagu neka Allah badak ni itu sebagian daripada sifat-sifatnya. Maka harus kita imani yang dia kabarkan kita itu. Jelas tidak? Belengan kabarang itu Quran dan hadis. Dari sana kita dikabarkan. Maka harus kita imani itu. Terus yang kedua, dengan si nentang ya ngumbe engkuna. Mona tentang ya, setelah dia ketahui dia tentang, maka keluar dia dari Islam. Ini juga dengan Islam. Setelah dia mengetahui sifat-sifat dia tentang semuanya, boleh juga dengan Islam.
Karena menentang Al-Quran, menentang hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau dia tentang karena ketidaktahuannya, karena banyak syubhat dan lain sebagainya, maka ini dia berbuat kekufuran karena kejahilannya. Ma'zur dia, dapat dia uzur karena hal tersebut. Dan ini yang banyak terjadi ya siluet terjadi ya lantaran kejahilan dan syubhat yang menyebar. Jadi tidak ada becat-becat lalu ngapirang dengan bahaya itu. Ustaz, ini soalnya ini yang mengatakan ini tuan guru lain ini tuan gelarnya tuan guru. Muda gelar tuan guru aja muda itu. Ya, padahal dia tuh bahasa Arab lu kan tuan guru muda gelar tuan guru aja. Jadi tidak serta merta begitu dia tuan guru langsung orang alim dan enggak mesti. Banyak orang-orang yang dia berjasa, luwih jasa dari masyarakat, angkatnya jadi tuan guru. Padahal tidak bisa bahasa Arab misal atau apa. Jadi tidak serta-merta tuan guru langsung pasti alim, enggak mesti. Ya luwih tuan guru dia yang tidak alim tapi luwih jasa kah. Banyak jasanya berkaitan dengan agama. Udahan jelas sudah. Wallahu ta'ala alam. Intinya enggak becat-becat lalu hukumin dengan kah. Ini intinya. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, kita ke santri sekarang. Baik, anta tadi sudah angkat tangan tadi apa? Apa pun ditanyain? Aha. Dalam Al-Quran, mana dalilnya dalam Al-Quran? Mana dalilnya? Hah? La. Ya, bukan dia dalilnya itu. Intinya sudahlah, kembalikan itu masalah dunia itu. Biar orang-orang yang memikirkannya, kita terima hasilnya aja sudah. Ya, sama kayak sekarang HP ini masalah dunia HP ini, biar mereka yang mengembangkannya biarin. Sudah jadi tinggal kita pakai aja sudah. Dunia ini yang penting sekarang pelajari agama ini yang penting. Pelajari akidah ini, pelajari ibadah ini, pelajari akhlak. Karena itu sanggup kita meninggal nanti. Adapun urusan dunia, ya mereka bilang dia datar ke, dia bundar ke, dia dikelilingi ke atau dia mengelilingi ke, mereka sudah injak bulan ke atau belum injak bulan ke, terserah mereka sudah itu. Ya kita terima hasilnya aja. Dulu mereka bilang sudah injak bulan, tapi ternyata sekarang mereka nggak bisa ke bulan, kan aneh itu. Ya, sekarang tahun 2026 mereka hanya bisa mengitari bulan. Padahal dulu dia bilang sudah menginjakkan kakinya di bulan. Permainan semua. Sudahlah itu urusan mereka. Ya, itu urusan mereka. Kita fokus pelajari akidah, pelajari ibadah, pelajari akhlak yang ditinggalkan kita oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jelas? Jangan ikut debat-debat itu. Ya, jangan diikuti perdebatan itu. Wallahu ta'ala a'lam. Santri ini banyak kertas tentang program pondok ini. Nanti ditanyakan ke pengurus pondok ya. Dia curhat nih Pak Kepala. Subhanallah. Santri secara umum, belajarlah mentaati aturan. Karena seorang muslim itu dia hidupnya teratur. Ya, jadi makanya namanya muslim. Apa nama muslim? Tunduk, itu muslim. Istislamu lillah, dia tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Belajarlah menjadi orang yang tunduk kepada aturan. Sekarang di sini di pondok ada aturan, belajarlah mentaatinya. Di luar sana ada orang namanya orang-orang yang ingin bebas, liberalis. Maunya bebas, bebas berpikir, bebas berucap, bebas ngapa-ngapain, nggak mau diatur. Dan itu bahaya. Mana lebih bagus santri, bebas atau teratur? Teratur. Ini langit ada bintang di sana.
Kalau dia nggak mau diatur bintang-bintang itu, oh kiamat gitu ya, di kiamat, ada tabrakan kiamat gitu. Ya, lalu lintas ini kalau nggak mau diatur mobil-mobil itu tabrakan semuanya tabrakan. Makanya kebebasan itu ngerusak itu kebebasan itu. Bebas itu ngerusak itu. Merusak. Mereka dididik untuk bebas. Maka dididik untuk rusak itu. Akhirnya mereka bebas mau pakai pakaian bagaimanapun. Kelihatan atau tidak auratnya bebas kata dia. Rusak sudah itu. Mereka bebas mau makan apapun. Mau dia halal atau haram. Bebas kata dia. Rusak sudah. Mereka bebas berhubungan dengan siapapun katanya. Bebas. Kalau dibebaskan rusak sudah. Kapan dia nggak rusak? Kalau dia teratur, mau diatur. Makanya latihanlah menjadi orang yang mau diatur, teratur. Akhirnya dia akan menjadi baik dan memperbaiki akhirnya. Kalau dia mau diatur, dia akan baik dan memperbaiki. Ini tujuan kita hidup ini. Tujuan kita hidup itu adalah baik dan membaiki. Ini tujuan kita hidup ini. Ya, khairukum anfa'ukum linnas. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling bermanfaat untuk manusia. Ini tujuan kita hidup, baik dan memperbaiki. Kapan kita bisa baik dan memperbaiki? Kalau taat aturan. Aturan dari siapa? Dari yang menciptakan kita. Makanya latih diri untuk taati aturan. Apa dibuat aturan sama pondok? Ikuti sudah, latihan. Sehingga nanti kalian terbiasa untuk menerima aturan di luar. Ya, jangan sampai terpengaruh dengan kata-kata bebas. Sehingga akhirnya dia bebas ngapa-ngapain. Sekarang mereka kata ingin membebaskan wanita dari cengkraman Islam. Yang Islam nyuruh dia hanya dalam rumah pakai pakaian khusus dan lain sebagainya. Ini berarti mengekang wanita. Kata dia, bukan, dia ini tunduk terhadap aturan, bukan kekang. Begitu dia dibebaskan, rusak justru dia, rusak dia. Ya, jadi kebebasan itu kerusakan itu, kebebasan. Adapun taat aturan itulah kebaikan dan akan memperbaiki. Jadi intinya para santri belajarlah mentaati aturan. Ya, apa yang ada aturannya maka taati dia. Apalagi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-muslim ala syurutih. Muslim itu sesuai dengan syarat-syaratnya, yaitu dia mentaati apa yang dia sudah syaratkan dirinya. Kalian di sini syarat masuk di sini adalah mentaati aturan, maka kalian harus taati aturan-aturan yang sudah dibuat tersebut. Wallahu ta'ala a'lam. Apa hukumnya berharap kepada manusia? Jangan berharap kepada makhluk. Ya, semakin besar harapan kalian kepada makhluk, maka semakin besar kekecewaan kalian. Tapi berharaplah hanya kepada Rabbnya makhluk, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam. Hukumnya kita berselawat dengan suara yang besar. Ngapain berselawat dengan suara besar? Ngapain? Jadi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, innalillahi malaikatan sayyahin. Sesungguhnya Allah memiliki malaikat-malaikat yang tugasnya keliling di muka bumi ini. Untuk apa tujuannya? Adalah untuk menyampaikan selawat umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi nggak perlu teriak-teriak. Ya cukup Allahumma sholli ala nabiyina Muhammad atau sallallahu alaihi wasallam, disampaikan nanti sama malaikat itu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi nggak perlu teriak-teriak, apalagi sampai bikin konser, sampai bikin macam-macam dengan alasan salawat. Ini menyelisihi ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa hukumnya menambah doa lain setelah membaca doa tasyahud akhir? Boleh, silahkan. Bahkan di dekat-dekat salam disuruh kita memperbanyak doa. Ya, disuruh kita memperbanyak doa, tentunya tidak sampai terlambat mengikuti imam. Ya, silakan perbanyak doa. Di antaranya doa sabu jagat, misal baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu dibaca di dekat salam, atau doa-doa yang lain silahkan.
Wallahu ta'ala a'lam. Ini masalah langit, ditanya langit yang biru. Jadi yang biru itu ya ikhwan batas penglihatan. Biru itu adalah batas penglihatan. Makanya langit itu biru bukan dia biru langit itu, tapi itu batas penglihatan manusia. Di laut juga kalau kita nyelam kan biru rupanya. Air itu warnanya apa? Jernih warna air itu, tapi kalau kalian nyelam biru rupanya. Biru itu batas penglihatan itu. Bukan dia warnanya. Wallahu ta'ala a'lam. Ini semua hal-hal dunia. Ya, bisa kita gunakan akal di sana Allah Ta'ala. Menolak. Apa hukumnya jual beli kucing? Untuk apa jual beli kucing sendiri? Apa fungsinya kucing? Hah? Kalau fungsinya halal, maka halal, boleh, silahkan. Tapi kalau fungsinya haram, maka haram dia. Jual beli ayam jago. Nah, ayam jago untuk apa? Oh, dagingnya enak Ustaz. Oh, boleh, silahkan. Makan ayam jago, boleh apa tidak? Boleh, berarti jual beli ayam jago untuk dimakan ayam itu. Boleh apa enggak? Boleh, karena tujuannya halal. Tapi jual beli ayam jago untuk diadu. Ngadu ayam boleh atau tidak? Ngadu ayam? Enggak boleh. Maka jual beli ayam jago untuk diadu haram hukumnya, haram. Nah sekarang kucing ini untuk apa ini kucing? Kalau untuk menemani kita sebagai hal-hal yang halal, boleh silahkan. Ya ada seseorang dia senang sama kucing, ditemani sama kucing, isah jadinya dia di rumah, tidak masalah. Tapi kalau beli kucing untuk disiksa, ini nggak boleh ini. Intinya jual beli halal. Kemudian hal-hal yang dijual belikan itu kalau dia halal, maka halal juga menjual belikannya. Tapi kalau jual belinya itu untuk sesuatu yang haram, maka haram pula jual belinya. Jelas kalian santri? Contoh misal apa? Misal apa sih itu namanya? Yang jadi pakan B2 itu apa namanya? Apa biasa jadi pakannya B2? Apa B2 Bu? Nah, pakannya itu apa namanya? Apa pakannya biasanya? Hah? Dedak, lambuk. Nah, jual beli lambuk boleh apa enggak? Boleh, silahkan. Tapi kalau lambuk ini dijual belikan untuk pakannya B2, enggak boleh jadinya. Ya, wallahu ta'ala a'lam. Sebut aja sudah jijik kita, apalagi melihatnya, waliyadzubillah. Sebut namanya udah jijik, tapi sebagian orang justru memakannya. Waliyadzubillah. Ini semua tentang pondok ini, Pak Kepala, banyak sekali tentang pondok ini, subhanallah. Sekali lagi ya ikhwan, belajarlah untuk mentaati aturan. Afwan, apa tanda-tanda kiamat yang terjadi? Sudah banyak. Ya, di antaranya adalah diutusnya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, beliau mengatakan bu'ithu ana wasa'ah kahatain. Aku diutus dan kiamat itu seperti ini sudah berdekatan. Ya, berarti kalau beliau sudah diutus menunjukkan kiamat sudah dekat dan banyak lagi yang lain. Ya, ciri-ciri atau tanda-tanda kiamat. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, ini dia yang bisa kita paparkan pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya minta maaf dan terima kasih banyak atas segala perhatiannya. Allah ta'ala ala wa a'lam. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.